Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, semoga semuanya sehat walafiat, semuanya bahagia dan tetap semangat, tetap optimis untuk masa depan yang cemerlang. Kita buka dengan pantun. Ke pasar pagi, membeli salak, buat hidangan, perjamuan. Jumpa kembali di acara Kolak, semoga meningkatkan wawasan pengetahuan. Masih agak lambat-lambat karena ini baru ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah diulang-ulang juga semakin hafal. Kita akan membahas, mungkin 2 episode ini berurutan kita bicara masalah yang perlu menjadi bagian dari perhatian kita bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu, seorang rektor sebuah perguruan tinggi negeri terkemuka di Sumatera tertangkap tangan atau ditangkap tangan oleh KPK. Sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan memilukan. Sang rektor beserta beberapa orang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam seleksi mahasiswa, terutama untuk penerimaan jalur mandiri. Nah, tidak lama berselang muncul juga berita 2 orang dosen dari sebuah perguruan tinggi agama negeri yang juga bermasalah dengan aparatur penegak hukum. Kasusnya juga hampir sama, tapi dalam konteks yang sedikit berbeda. Ya, 2 orang dosen ini terlibat dalam, ya bisa juga disebut sebagai sebuah perbuatan yang bisa terindikasi korupsi, karena ketika yang bersangkutan menjadi panitia pemilihan kepala desa, kemudian mereka menyalahgunakan posisinya itu dengan membocorkan soal. Jadi karena dia yang membuat soal, kemudian karena iming-iming tertentu, janji tertentu, dia ini membocorkan soal kepada sebagian dari calon kepala desa itu. Nah, karena soalnya sudah dibocorkan, ya tentu saja mereka ini bisa menjawab dengan tepat dalam waktu yang singkat. Nah, lagi-lagi ini sesuatu yang, mohon maaf, dalam bahasa Jawa itu namanya nyolowati. Ya, nyolowati itu artinya ya begitu transparan, begitu jelaga, dan mengundang kecurigaan. Ya, bagaimana kok yang bersangkutan ini beberapa orang itu bisa mengerjakan dengan cepat dan jawabannya tepat, sementara yang lain kesulitan menjawab pertanyaan itu. Akhirnya kemudian ya sekali lagi terkuaklah bagaimana 2 orang dosen ini menerima sejumlah uang dari para calon kepala desa itu, dan beberapa lagi jaringannya yang mereka kemudian bisa menjawab soal dengan baik. Masalahnya kemudian memang menjadi sangat memprihatinkan kita karena peristiwa yang terjadi beruntun ini terjadi di dunia perguruan tinggi, di mana seorang rektor, seorang dosen itu kan seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana integritas, moralitas itu harus menjadi bagian, tidak hanya bagian yang ditegakkan di perguruan tinggi, tetapi juga harus menjadi bagian dari kepribadian seorang dosen sebagai pendidik yang utama. Mahasiswa itu sudah mahasiswa, pelajar atau siswa yang sudah maha. Karena itu maka dosen seharusnya juga maha guru, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah maha guru itu ya tentu saja dari ilmunya, dari perilakunya, dari
langkah-langkah yang dia lakukan itu semuanya tentu adalah sesuatu yang sesuai dengan ilmu, sesuatu yang sesuai dengan tuntunan agama, dan sesuatu yang mencerminkan akhlak mulia. Tapi ini memang bukan peristiwa yang pertama kali. Peristiwa-peristiwa yang lainnya juga terjadi. Bahkan kemudian dengan angka-angka yang mungkin lebih tinggi dari kasus yang saya sebutkan barusan tadi itu. Nah, lagi-lagi bukan persoalan personnya, tapi persoalan institusinya. Betapa perbuatan mereka itu bisa mencederai dan bisa menodai eksistensi lembaga pendidikan sebagai lembaga, sebagai institusi yang seharusnya menjadikan para mahasiswa, menjadikan para siswa itu orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari ilmu pengetahuan, mendapatkan keterampilan dari berbagai macam pelatihan-pelatihan dan kompetensi-kompetensi hard skill, dan juga sekali lagi mendapatkan keteladanan dari sivitas akademika di mana para mahasiswa menuntut ilmu untuk masa depan mereka. Kenapa ini terus terjadi? Dan bagaimana kemudian kita melihat dan mencoba mengatasinya? Nanti kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, kenapa peristiwa itu terus berulang? Saya mungkin akan melihat dari 3 sudut pandang. Ini yang paling sering saya lakukan. Ya. Kenapa 3? Ya karena mudah diingat saja. Yang pertama, memang terjadi satu pergeseran di mana lembaga pendidikan tinggi itu tidak lagi murni menjadi lembaga pendidikan, tapi dalam beberapa hal juga memang memiliki dimensi yang sangat banyak berkait dengan birokrasi. Birokrasi ini yang kadang-kadang memang menjadi sebab kenapa kemudian banyak para birokrat, para pejabat di perguruan tinggi itu yang bermasalah dengan persoalan keuangan. Sekarang ini fungsi lembaga pendidikan tinggi sebagai institusi yang mandiri dalam pengelolaan keuangan, apalagi beberapa memang disebut sebagai perguruan tinggi yang berbadan hukum, itu kan sudah seperti swasta, di mana memang mereka itu dituntut untuk bagaimana bisa mendapatkan income, bisa mendapatkan pendapatan dari masyarakat dengan cara yang tidak hanya bergantung kepada APBN, tetapi juga dari income generating di luar APBN. Nah, satu hal yang mungkin dilakukan adalah bagaimana mereka bisa memungut dana dari mahasiswa. Sementara sekarang ini kalau di perguruan tinggi negeri, pungutan-pungutan kepada mahasiswa itu tidak mudah dilakukan karena ada pengawasan yang sangat ketat dan ada mekanisme yang sangat ketat, yang itu memang membuat banyak sekali aspek dalam kaitan dengan pemenuhan keuangan di perguruan tinggi itu yang harus dicari sendiri di luar mahasiswa, terutama mereka yang sudah diterima untuk belajar. Ini yang memang menjadi sebuah masalah, sehingga cara yang paling mungkin dilakukan adalah sebagian misalnya dengan mengembangkan unit-unit bisnis, tapi sebagian yang paling mungkin dilakukan itu adalah dalam tanda petik melakukan deal gitu untuk penerimaan mahasiswa baru, terutama lewat jalur mandiri di jurusan-jurusan yang memang masih sangat diminati oleh masyarakat. Kalau penerimaan bersama, seleksi penerimaan mahasiswa baru yang non-tes itu kan semuanya murni berdasarkan prestasi dari pelajar atau dari para siswa sejak mereka di jenjang SLTA. Kemudian seleksi bersama masuk perguruan tinggi juga begitu, bisa lintas perguruan tinggi yang itu bisa kita katakan murni berdasarkan kemampuan mahasiswa. Tapi ada peluang yang diselenggarakan lewat jalur mandiri.
Nah, jalur mandiri ini memang seringkali menjadi tambang uang bagi sebagian perguruan tinggi. Karena apa? Ya, banyak orang tua yang anaknya ingin diterima di perguruan tinggi negeri itu rela untuk merogoh kocek dalam-dalam supaya anaknya bisa diterima di perguruan tinggi, bahkan di prodi yang dianggap favorit, yang bisa menjanjikan pekerjaan di masa yang akan datang. Karena itu maka selain ada persoalan menyangkut birokrasi itu, juga ada persoalan menyangkut saya menyebutnya dengan orientasi pendidikan di masyarakat. Ya, masih ada anggapan di masyarakat bahwa kuliah di perguruan tinggi itu, perguruan tinggi negeri maksud saya, itu lebih baik daripada swasta. Ya, kuliah di perguruan tinggi negeri itu lebih murah daripada swasta. Pandangan atau persepsi masyarakat seperti ini bisa jadi benar, bisa jadi keliru. Kalau ukuran mutu itu adalah akreditasi, maka banyak perguruan tinggi swasta yang mutunya itu melebihi perguruan tinggi negeri. Banyak perguruan tinggi Muhammadiyah yang dia mutunya itu jauh di atas perguruan tinggi negeri. Sehingga mengatakan negeri lebih baik daripada swasta itu sebenarnya relatif. Atau yang kedua, negeri lebih murah dari swasta. Mungkin saja sebagian besarnya seperti itu, tetapi sangat bergantung pada jurusannya. Apalagi di PTNBH itu yang memang mereka bisa memungut SPP yang sangat tinggi dari mahasiswa, jangan-jangan juga tidak lebih murah daripada swasta. Tapi di atas itu semua, saya kira ada satu hal yang memang menjadi bagian dari masalah kita, yaitu pergeseran moralitas. Pergeseran moral ini memang menjadi masalah yang sangat serius, karena kadang-kadang memang ini yang menjadi sebab kenapa kemudian integritas itu kadang-kadang diabaikan. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, kalau kita mencoba melihat dunia perguruan tinggi itu kan dunia ilmu. Dan dunia yang di dalamnya objektivitas, integritas itu sangat dijunjung tinggi. Hal yang sangat penting ditanamkan di perguruan tinggi itu adalah kejujuran. Sehingga karena itu ketika seseorang itu menulis artikel ilmiah, itu dia sebenarnya tidak sekedar menulis, menyampaikan gagasan dalam bentuk tulisan, tapi di situ sebenarnya ada nilai-nilai kejujuran yang harus dijunjung tinggi. Misalnya dia harus jujur mengatakan bahwa yang dia tulis itu adalah pendapat orang, sehingga dia harus mencantumkan pendapat si penulis buku itu atau si penulis artikel itu di dalam tulisannya, bahwa dia mengutip dari orang lain. Bahkan tidak hanya kutipan yang panjang ya, kutipan satu kata sekalipun, kalau itu kata kunci, konsep inti, dia harus sampaikan bahwa itu adalah pendapat orang kalau memang itu bukan pendapat dia. Kejujuran seperti ini juga terjadi pada saat scoring ya, pemberian nilai. Sehingga karena itu maka kekayaan yang tertinggi di perguruan tinggi sesungguhnya adalah kekayaan ilmiah dan kejujuran atau integritas ilmiah. Nah, seringkali ini memang sudah sangat jauh bergeser ya. Mohon maaf, kadang-kadang skor atau nilai mahasiswa itu kan tidak sepenuhnya objektif ya. Kadang-kadang tergantung dari bagaimana mahasiswa melakukan PDKT kepada dosennya. PDKT-nya macam-macam ya. Ada PDKT yang dengan cara mentraktir dosen karena mungkin kelihatannya dosennya ini tidak punya uang gitu. Atau mungkin memberi hadiah tertentu. Atau mungkin dengan cara misalnya melakukan pendekatan-pendekatan personal. Kadang-kadang ini yang menjadi sebab terjadinya masalah juga ketika dosen merasa ada power, mahasiswa itu merasa perlu, seringkali juga menjadi sebab di mana kekerasan juga seringkali terjadi dan hal-hal yang immoral, yang tidak sesuai moral juga kadang-kadang terjadi. Nah, ini yang memang menjadi bagian dari catatan kita bersama-sama. Nah, yang ketiga yang saya kira memang menjadi bagian dari masalah yang seringkali timbul adalah seleksi kepemimpinan di perguruan tinggi. Ya, seseorang menjadi rektor itu harus kampanye. Dia harus lobby sana sini, malah kadang-kadang harus ada yang, mohon maaf ya, kalau kita sering bicara pada bagaimana money politik dalam dunia politik, money politik dalam bentuk lain juga kadang-kadang terjadi di perguruan tinggi. Untuk menyokong seseorang menjadi rektor, menjadi dekan, itu ada deal-deal tertentu.
Kadang-kadang dealnya berupa jabatan. Nanti kalau saya jadi wakil rektornya si B, si C. Kalau saya jadi nanti saya beri hadiah ini itu dan sebagainya. Yang itu kadang-kadang karena itu non budgeter yang tidak bisa diambil dari sumber-sumber resmi, maka kemudian dicarilah sumber-sumber yang tidak resmi, dan yang paling mungkin itu ya memang dengan melakukan berbagai macam hal yang sering disebut sebagai pelacuran intelektual itu. Ini tentu sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, sesuatu yang seharusnya dihindari, tetapi ini akan terus senantiasa berulang kalau akar masalahnya tidak diselesaikan. Lalu bagaimana mencoba kita selesaikan itu, kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kulak dimanapun Anda berada, lalu bagaimana kita mencoba menyelesaikan masalah ini? Yang pertama memang perlu ada regulasi-regulasi dalam pengelolaan perguruan tinggi yang harus ditinjau kembali. Lembaga pendidikan tinggi yang dananya bergantung dari masyarakat dan itu dilegalkan, itu memang menjadi salah satu sumber masalah. Sehingga dalam pandangan saya, seharusnya di perguruan tinggi negeri itu semua dana dari APBN, semua dana dari negara, dari pemerintah. Kemudian para dosen itu tidak perlu berpikir lagi bagaimana mereka harus mengajar, bagaimana mereka harus mempertanggungjawabkan keuangan, bagaimana mereka harus mencari sumber-sumber dana di luar SPP. Itu menurut saya memang menjadi masalah yang bisa sebagiannya kita atasi kalau sistem regulasinya dilakukan perubahan. Yang kedua, ya tentu saja perlu ada sikap-sikap di mana para dosen ini bisa mendapatkan income tidak hanya dari dia mengajar, bisa dari dia menulis artikel di media, melakukan penelitian, atau juga kegiatan-kegiatan lain yang itu halalan thayyiban dan senantiasa terkoneksi, terintegrasi dengan dosen sebagai insan akademik. Penelitian sekarang ini kan sangat banyak dan lumayan juga berapa yang diperoleh dari penelitian itu, dan itu halalan thayyiban, itu sangat terhormat, bisa berkait dengan pengembangan ilmu, dan itu saya kira cara di mana para dosen ini bisa mendapatkan income. Kalau hanya mengandalkan dari gaji saja, ya mungkin gajinya hanya 6, itu yang sering saya sebut 6, itu bisa berarti 6 juta koma, atau 6, itu bisa berarti setelah tanggal 6 langsung koma karena sudah langsung habis. Apalagi di kota besar ya, 6 juta koma, kemudian punya anak, kebutuhan yang tinggi, itu memang ya kalau tidak disertai dengan manajemen keuangan yang sangat hati-hati, memang itu akan sangat pas-pasan. Nah yang ketiga mungkin juga memang harus datang dari dalam, ya, harus datang dari dalam, yaitu sikap zuhud dan qanaah. Sikap zuhud dan qanaah. Sikap zuhud ini tidak berarti kita ini tidak perlu uang, kita perlu uang, tetapi kita tidak boleh dimiliki oleh uang. Kita tidak boleh dimiliki oleh uang. Kita harus menjadi orang yang tetap hidup humble, hidup sederhana, hidup bersahaja, karena itu yang kita gunakan untuk kita menghidupi keluarga dengan rezeki yang halal, rezeki yang thayyib. Kemudian kita berusaha untuk bersikap qanaah, ya, merasa cukup dengan apa yang kita punya. Merasa cukup dengan apa yang kita punya sehingga kita itu tidak berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Sehingga agar kita bisa menjadi qanaah itu kuncinya adalah beli sesuatu yang kita perlu, jangan beli sesuatu yang kita mau. Ini kan teori klasik tentang bagaimana kita bisa hidup sederhana itu. Kalau kita membeli sesuatu yang kita perlu, ya begitu sudah kita merasa tercukupi, ya sudah. Tetapi kalau yang kita mau itu nggak akan ada selesainya. Karena kemauan manusia itu senantiasa terus, sehingga kita kadang-kadang, mohon maaf, bisa diperbudak oleh nafsu. Ya, itu disebut dalam Al-Quran hawa muttabaun. Hawa muttabaun itu artinya apa? Orang yang senantiasa driven by greedy gitu. Atau orang yang senantiasa didorong oleh kerakusan, keinginan bahwa dia tidak akan pernah puas dengan itu. Mungkin ada teori alternasi ya. Bukan teori kompensasi tapi alternasi.
di mana banyak orang yang membanggakan kehebatannya itu dari harta benda, dari gelimang harta. Tapi bisa juga ada kita itu mencari sisi lain bahwa orang bisa saja menjadi hebat itu karena ilmunya. Karena ilmunya, orang bisa menjadi hebat karena dia punya karya-karya, karena dia punya integritas. Orang seperti ini tidak akan bisa direndahkan karena dia senantiasa melakukan sesuatu yang terhormat. Karena itu maka dalam kaitan ini memang ada hal yang berkaitan dengan regulasi, peraturan yang perlu dirubah, tapi juga ada hal yang sifatnya berkaitan dengan inner self-direction, ya, dorongan dari dalam diri kita untuk kita ini senantiasa berusaha berpijak pada jalan yang benar. Kenikmatan ilmu itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita mengikuti pendapatnya Ali bin Abi Thalib, itu kan ada 10 perbedaan antara ilmu dengan harta. Saya tidak akan membahas 10-10-nya. Selain tidak ada waktu juga saya tidak hafal kesemuanya. Tapi saya ingin menyebut 2 yang sangat penting. Yang pertama, kalau kita itu memiliki ilmu, maka ilmu itu yang menjaga kita. Tapi kalau kita punya harta, maka kita yang harus menjaga harta itu. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ilmu itu semakin kita berikan akan semakin bertambah. Tetapi harta itu semakin kita habiskan itu tidak akan pernah bisa mencukupi. Karena itu maka tidak ada ceritanya seorang yang jadi guru itu ilmunya berkurang dengan dia berbagi ilmu, itu tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya seorang dosen yang dia itu mengajar kemudian dia ilmunya menjadi berkurang, itu tidak ada. Justru karena sering mengajar, karena sering menyampaikan ilmu itu, maka ilmunya akan semakin bertambah. Karena apa? Semakin dia berbagi ilmu kepada orang lain, maka dia akan juga berusaha menambah ilmu untuk dirinya. Dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Kalau dosen yang memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Karena itu seseorang tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ilmu itu tidak boleh kita sembunyikan. Ilmu itu harus kita berikan kepada orang lain. Dan inilah yang saya kira penting untuk menjadi bagian dari komitmen kita sebagai pendidik. Sehingga karena itu maka pendidik, ya, guru, dosen itu kan orang-orang yang mengemban misi profetik atau mengemban misi kenabian. Jadi pada dasarnya seorang dosen, seorang guru ini melanjutkan misi Rasul itu. Nah, misinya itu ada 3. Misi taklim, misi tazkiyah, dan misi tilawah. Misi taklim itu berkaitan dengan mencerdaskan, itu menambah wawasan, ya, menambah keilmuan. Kemudian misi tazkiyah itu adalah misi yang berkaitan dengan membangun jiwa yang suci, akhlak yang mulia. Dan yang ketiga adalah misi tilawah, itu misi yang berkaitan dengan bagaimana manusia, murid, mahasiswa itu menjadi orang yang patuh aturan, memahami dan mengikuti aturan-aturan, terutama aturan yang berasal dari syariat Islam, ajaran Allah dan sunnah Rasulnya, tapi juga patuh kepada peraturan, hukum, dan berbagai hal yang berlaku di masyarakat dan berlaku di negara di mana mereka berada. Karena itu maka mudah-mudahan dengan berbagai peristiwa yang ada ini kita bisa mengambil hikmah. Mudah-mudahan kita semuanya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru, para dosen, marilah kita berusaha untuk menyadari bahwa kita ini adalah pengemban misi risalah, penerus misi nubuah. Kita sampaikan ilmu itu, kita berikan contoh, dan kemudian insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan hal yang tidak berkenan. Seperti biasa, burung pipit terbang tinggi menari-nari di atas awan. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fathun qarib, abashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.